Yo Chelsea fans, happy weekend all. Welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas seperti biasa rate the player pertandingan antara Everton melawan Chelsea di matchday ke-16 pekan ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu. Ada True Blue dari Probolinggo, True Blue dari Bali, dan True Blue dari Malaysia. Jauh juga ya yang sudah join di channel ini dan selalu memberikan support buat gue di kolom komen. Terima kasih buat kalian semua. Sehat selalu dan happy weekend, happy weekend, happy weekend. Kemenangan yang kita nanti-nanti di bulan Desember akhirnya datang juga. Kemenangan 2-0 ini bukan cuma memperpanjang rekor Everton gagal di Stamford Bridge selama 30 tahun lebih dan 30 pertandingan. Tapi juga pembuktian buat Enzo Maresca mengenai cara kepelatihannya di Chelsea. Di video kali ini gue akan membahas pertandingan dan merating para pemain, siapa aja yang bermain dengan gemilang dan siapa aja yang bermain kurang perform di pertandingan tadi malam. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa buat subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue karena gue selalu ngomongin soal Chelsea di channel gue. Kita mulai aja. Enzo Maresca mengaku di pertandingan kali ini sangat berat, bukan karena melawan Everton, tapi karena minimnya kepercayaan yang diberikan oleh para True Blue. Yes, para True Blue yang sudah meneriakkan Maresca out, ini membuat beban yang begitu signifikan menurut Enzo Maresca. Mungkin kita terbiasa dengan pelatih yang di saat mereka flop atau declining kemampuan dia atau performa timnya biasanya akan berakhir ke pemecatan. Sudah di era Abramovich, beberapa kali setiap pelatih yang kelihatannya mulai punya turbulensi tidak bisa kembali bounce back. Tapi ini berbeda dengan Enzo Maresca. Di musim lalu kita juga sudah menjadi saksi bagaimana Enzo Maresca bisa memutarbalikkan keadaan dari situasi yang sudah cukup chaos pada saat itu kembali lagi menjadi sebuah tim yang bisa berlaga di track kemenangan. Dan balik lagi di musim ini Enzo Maresca kembali membuktikan bahwa skill kepelatihannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, ini ada respon dari Enzo Maresca di post match kemarin mengenai komentar dari para fans tentang support yang minim terhadap Chelsea ya. Menurut Enzo Maresca, sejak saya bergabung dengan klub ini 48 jam terakhir adalah periode terburuk yang saya rasakan karena banyak orang tidak mendukung kami. Saya sempat merasa orang-orang tidak mendukung saya atau tim secara keseluruhan, padahal saya sangat mencintai para fans dan sangat bahagia dengan dukungan mereka. Saya benar-benar mengapresiasi para pemain dalam squad ini karena kami sudah memainkan 16 pertandingan Premier League, 5 di antara tanpa Moises Caicedo, 11 tanpa Cole Palmer, dan hampir semuanya tanpa Liam Delap. Squad ini tampil luar biasa, kami menjalani hampir seluruh musim tanpa pemain terbaik kami. Saya sangat bangga dengan para pemain, orang-orang di luar sana seharusnya bisa menghargai hal itu. Nah, itu buat para True Blue yang meneriakan Maresca out, coba dipikirin lagi, tonton video gue mengenai pembedahan skema atau plan yang dilakukan oleh Enzo Maresca dan membawa Chelsea bisa sampai sejauh ini ya. Oke, 2-0 melawan Everton David Moyes. Ini bukan hal yang mudah dan gampang. Kita tahu bagaimana David Moyes menyulap tim ini yang tadi terseok-seok di papan bawah, hampir degradasi, dan saat ini berada di peringkat mid-table Premier League. Everton berhasil mengekspos ya banyak juga kelemahan dari Chelsea di pertandingan ini, tapi untungnya karena cederanya KDH di babak pertama, ini membuat kohesi pertandingan buat Everton bagi tim anak asuhnya David Moyes ini berubah drastis. O'Brien juga berhasil mengekspos beberapa kali kelemahan di lini belakang Chelsea, terutama di posnya Marco Correa yang sering banget kelihatannya outpost ya. Tapi untungnya crossing yang dilakukan oleh O'Brien masih mampu dihalau oleh para back-back tangguh Chelsea di pertandingan kali ini. Barry yang ditinggal oleh KDH, ini kelihatannya agak limbung di lini tengah, jadi sangat bisa diekspos oleh Reece James dan Enzo Fernandez, dan permainan di lini tengah berhasil dimenangkan oleh Chelsea. Dan kehilangan KDH tentu membuat Everton seperti kehilangan motor serangan ya. Jadi Everton kelihatannya agak kesulitan untuk mengembangkan permainan. Bermain dari sisi sayap di mana seluruh back sayap Chelsea ini berhasil tampil dengan top perform di pertandingan kali ini. Beberapa momen shaky juga sempat terjadi baik di babak 1 maupun babak 2. Dan Everton most of the time itu juga bisa mengendalikan situasi. Tapi untungnya tidak terlalu klinis. Beberapa peluang ya seperti sundulan Jack Grealish. Terus juga ada beberapa tendangan dari para penyerang Everton. Diaye itu juga hampir menjadi threat yang sangat berbahaya buat Chelsea. Tapi untungnya masih bisa diselamatkan oleh Robert Sanchez
atau melebar ke sisi-sisi lapangan ya. Hal yang menurut gue membuat permainan Everton ini cukup kesulitan berkembang di pertandingan kali ini adalah karena mentoknya para lini sayap Diaye dan Jack Grealish di pertandingan ini yang tidak bisa mengembangkan permainan ya. Karena di lini tengah mereka sudah kehilangan KDH sejak menit-menit pertama, ini membuat otomatis permainan yang mereka bisa lakukan hanya berada di sisi sayap. Tapi Diaye dan Jack Grealish di pertandingan tadi malam ini kelihatannya agak kurang bisa memaksimalkan situasi sehingga Everton gagal berkembang dan bisa diredam oleh para defender Chelsea. Untungnya Chelsea punya Chalobah dan Fofana ya yang bekerja dengan sangat maksimal di pertandingan ini. Robert Sanchez juga yang selalu menampilkan permainan terbaiknya, melakukan beberapa save dan tip yang begitu krusial di pertandingan kali ini. Dan di pertandingan ini juga Sanchez berhasil membuat clean sheet terbanyak di Premier League so far bareng dengan David Raya. Yes, David Raya, kiper dari Arsenal yang saat ini berada di puncak klasemen, sama-sama memiliki 8 clean sheet setelah pertandingan melawan Everton ini. Malo Gusto juga bermain dengan kualitas terbaiknya sampai saat ini. Gue belum pernah lihat Malo Gusto selain di Final Club World Cup. Permainannya begitu versatile, begitu on point, dan begitu mengancam. Dia memiliki daya jelajah yang sangat luas dan permainannya wow. Menurut gue malam tadi adalah malam miliknya Malo Gusto. Berhasil menciptakan 1 gol dan 1 assist di pertandingan di matchday ke-16 ini menjadi gol kedua Malo Gusto buat Chelsea. Dan dua-duanya didapatkan di musim ini. Ini membuktikan bahwa Malo Gusto sudah semakin matang, semakin saklek dan bisa bekerja dengan maksimal di sistemnya Enzo Maresca di musim ini. Walaupun banyak peluang terbuang juga di pertandingan kali ini, tapi paling tidak kemenangan 2-0 di Stamford Bridge ini mampu menambah kepercayaan diri para pemain ya. Setelah melalui bulan Desember yang sangat berat, akhirnya Chelsea bisa mendapatkan 3 poin, True Blue bisa merasakan lagi adrenalin kemenangan, gol-gol yang dicetak, dan gue juga melakukan watch along bersama teman-teman itu. Wow, lumayan seru ya. Ada sekitar 35 orang yang join di watch along gue. Thank you buat kalian semua, shout out. Dan ada beberapa catatan menurut gue. Di pertandingan kali ini ada Joe Pedro, Garnacho, Santos, dan Estevao yang kelihatannya harus step up dan harus bisa menambah lagi decision makingnya maupun end product yang akan mereka buat di pertandingan-pertandingan berikutnya. Karena di pertandingan ini kelihatan banget bagaimana end product yang harusnya bisa membuat GA ataupun peluang yang memiliki ancaman yang tinggi di pertandingan ini gagal dimanfaatkan oleh para pemain ini ya. Nah, kita mulai aja. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau punya jersey klasik dengan kualitas modern, jangan lupa buat scan QR Code yang ada di video ini. Kalian langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian, dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi ini penawaran terbatas. Tunggu apa lagi? Langsung aja scan QR Code yang ada di sini ya. Oke, untuk posisi goalkeeper, Robert Sanchez. Ini akan gue kasih box hijau. Clear ya buat Robert Sanchez. Clean sheet di pertandingan game week ke-16 ini. Quick build up juga selalu tepat guna. Bagaimana Robert Sanchez bisa membaca permainan, membaca lini defense, membaca zone-zone yang ada di setiap sudut lapangan, memanfaatkannya dengan maksimal sehingga banyak juga threat yang terjadi dari open play, quick build up yang dilakukan oleh Robert Sanchez. Dan yang paling penting, save yang dilakukan oleh Robert Sanchez di pertandingan ini, wow, luar biasa ya. Robert Sanchez akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini. Buat dua center back, Trevoh Chalobah dan Wesley Fofana, dua-duanya akan gue kasih box hijau. Trevoh Chalobah yang berhasil memimpin lini belakang dengan sangat baik di pertandingan kali ini. Menurut gue sudah bisa disejajarkan menjadi seorang center back yang sangat konsisten dan menjadi top performance di Premier League so far ya. Karena kita lihat begitu tidak ada Trevoh Chalobah di lini belakang, itu kerasa banget bagaimana kocar-kacirnya lini belakang Chelsea. Tapi dengan adanya Trevoh Chalobah ditambah lagi duet Wesley Fofana, ini kita bisa lihat bagaimana Enzo Maresca bisa mengutilize posisi dari Marc Cucurella dan juga Malo Gusto di pertandingan kali ini untuk lebih maju lagi, bahkan jauh ke depan karena sudah sangat nyaman dengan duo center back di belakang ya. Dan Trevoh Chalobah juga di pertandingan kali ini melakukan super block beberapa kali ya dari peluang-peluangnya Everton, dan ini gue sangat luar biasa menurut gue pertandingannya dan konsentrasinya di pertandingan kali ini. Wesley Fofana juga selalu mendapatkan clearance yang baik, on point, tidak pernah outpost dan tidak pernah kalah duel di final defense-nya Chelsea ya. Dan ini membuat menurut gue dua benteng tangguh ini jika digabungkan akan sangat sulit untuk dibongkar oleh para lawan Chelsea di musim ini ya. Bravo buat Chalobah dan juga Fofana. Di flank ada Marc Cucurella dan Malo Gusto. Buat Marc Cucurella akan gue kasih box hijau ya, tapi dengan beberapa catatan. Marc Cucurella di pertandingan ini dan beberapa pertandingan sebelumnya ya, Atlanta, Arsenal,
Leeds maupun Bournemouth. Menurut gue cukup terekspos. Di pertandingan ini juga Marco Correa beberapa kali diekspos oleh O'Brien dan melakukan crossing yang cukup nyaman dari O'Brien karena Marco Correa yang selalu outpost ya. Dia kelihatannya agak sedikit keenakan buat maju ke depan ke lini tengah dan agak kesulitan untuk kembali lagi ke posnya dan beberapa kali memang O'Brien link up play dengan Diaye itu berhasil mengekspos posisi dari Marco Correa. Tapi menurut gue mungkin wajar karena Marco Correa selalu dimainkan 90 menit di setiap pertandingan sepanjang musim ini dan kelihatannya dia agak sedikit exhausted ya, agak sedikit capek. Jadi memang ada mungkin keputusan yang agak sedikit terlambat dilakukan oleh Marco Correa. Tapi clean sheet dan juga penguasaan bola yang cukup maksimal akan gue kasih box hijau buat Marco Correa di pertandingan kali ini. Malo Gusto, coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian Malo Gusto ini cocoknya dikasih box apa ya. Gue akan jabarin bermain dengan sangat baik di pertandingan kali ini. Gue belum pernah melihat performa Malo Gusto selain di Final Club World Cup di sepanjang musim ini bisa menyamai performa yang dia tunjukkan di pertandingan matchday ke-16 ini ya. Walaupun tidak 90 menit, full dia bisa mempertahankan intensitas dan juga eksplosif yang dia tunjukkan di pertandingan kali ini, tapi menurut gue sudah lebih dari cukup untuk memberikan Malo Gusto box yang luar biasa. Box berwarna biru akan gue kasih ke Malo Gusto di pertandingan kali ini. Berhasil menciptakan 1 gol dan 1 assist dan juga menjadi sentral motor serangan, menjadi pilihan link up play buat combination play para pemain, punya daya jelajah yang sangat jauh menuju sampai ke posisi nomor 10 sampai ke uh, cross left back dan wow, menurut gue hampir seluruh daya jelajah Malo Gusto ini sangat luar biasa. Kalau kalian lihat deh dari grafik yang gue tampilin ini gue kutip dari The Athletic bagaimana touch Malo Gusto di pertandingan tadi malam ini menurut gue sangat signifikan improve dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. 49 touch dan juga penguasaan bola yang luar biasa, passing nomor 1, progression nomor 1. Kalian bisa lihat rank dari overall pemain yang ada di pertandingan ini, hampir seluruhnya Malo Gusto memenangkan seluruh statistik tersebut ya. Jadi wajar kalau di pertandingan ini gue akan kasih Malo Gusto box berwarna biru. Bagaimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komen. Apakah Malo Gusto pantas mendapatkan box berwarna biru pertama kalinya di dalam karir dia ya? Bravo Malo Gusto ya. Buat duo midfield ini ada Enzo Fernandez dan Reece James di pertandingan kali ini. Buat Enzo Fernandez gue akan kasih box kuning dan Reece James akan gue kasih box hijau ya. Enzo Fernandez agak sedikit tidak memiliki impact walaupun dia punya progression play yang baik, dia punya visi yang baik, passing yang menurut gue beberapa kali on point dan cukup menjadi threat yang cukup tinggi buat defense-nya Everton. Tapi di pertandingan ini Enzo Fernandez gue melihat agak sedikit kedodoran ya, agak sedikit lelah mungkin dan agak kurang fokus ya, konsentrasi beberapa kali kehilangan bola. Dan yang paling krusial menurut gue adalah perebutan tendangan yang dilakukan dengan Joe Pedro ya di menit-menit ke-70-an, 76 itu harusnya tidak diperlukan karena dia sudah clear tahu melihat bahwa itu ada Joe Pedro tapi tetap dipaksakan dan ini membuat gue memberikan Enzo Fernandez box kuning ya. Seandainya dia bisa mungkin nggak lebih fokus dan konsentrasi, gue akan naikin boxnya menjadi box hijau. Coba terus di kolom komen menurut kalian justice for Enzo Fernandez di pertandingan kali ini. Reece James, as usual, box hijau buat Reece James. Permainannya memimpin tim ini dengan sangat baik ya, punya daya jelajah tinggi dan juga menjadi hybrid defensive midfield dan attacking midfielder. Di saat dalam build up serangan, Reece James kerap kali naik ke posisi nomor 10 jika tidak bergantian dengan Marco Correa atau Malo Gusto, dan posisi ini membuat Palmer memiliki kesempatan untuk bermain lebih lebar lagi ya. Palmer berada di posisi sebelah kanan, bahkan Palmer biasanya bisa sampai drop down ke mid zone dari Chelsea untuk mendapatkan bola, dan ini ruangan yang dibuat oleh bagaimana cerdiknya Reece James memanfaatkan situasi di pertandingan ini ya, dan itu kelihatan banget bagaimana visi dan misi Reece James dalam bermain di setiap pertandingan ini, dan gue yakin disaksikan oleh Thomas Tuchel. Seandainya Reece James bisa tetap fit sampai akhir musim dan masuk ke tim World Cup, menurut gue worth buat Reece James untuk dimainkan di posisi midfield ya buat Thomas Tuchel di pertandingan World Cup nanti, karena benar-benar bisa defense, bisa attack, bisa mengalirkan bola, bisa menghalau, paket komplit buat Reece James ya di midfieldnya Inggris nanti ya. Dan Reece James di pertandingan kali ini akan gue kasih box hijau ya. Buat
di sisi winger ada Garnacho dan juga Pedro Neto. Garnacho akan gue kasih box kuning, Pedro Neto akan gue kasih box hijau. Garnacho ini punya eksplosivitas yang cukup baik, take ons yang luar biasa, skill dan kemampuan spirit yang menurut gue harus diapresiasi. Tapi sayang end product dan decision makingnya ini harus benar-benar diimprove karena beberapa kesempatan, beberapa keputusan itu dibuat oleh Garnacho agak kurang tepat guna menurut gue ya, dan harusnya itu bisa menjadi jauh lebih baik lagi, menjadi threat yang benar-benar bisa menciptakan GA ya. Semoga di next match Garnacho bisa lebih mematangkan lagi end product dan decision making yang dia bisa ciptakan di pertandingan berikutnya. Pedro Neto berhasil menciptakan satu assist buat golnya Malo Gusto dan menjadi seperti biasa combination play buat link up play buat para pemain di pertandingan kali ini. Punya determinasi yang tinggi baik offense maupun defense dan memainkan peran dengan sangat baik sebagai team player di pertandingan kali ini ya. Pedro Neto bekerja dengan maksimal. Gue akan kasih box hijau buat Pedro Neto. Cole Palmer is back. Nomor 10 kembali diisi oleh Cole Jermaine Palmer di pertandingan kali ini. Akan gue kasih box hijau ya. Dengan satu golnya sangat klinis walaupun punya kesempatan yang gak banyak, opportunity yang sedikit, tapi one opportunity, one goal, and that's a Cole Palmer style ya. Babak 2, Cole Palmer bahu-membahu bersama James buat mengatur tempo, bahkan di akhir-akhir babak pertama ya. Itu juga sempat bagaimana Cole Palmer melihat situasi yang terjadi, lini defense-nya Chelsea ditekan. Dia dan Reece James berhasil memerankan yang sosok yang sangat baik di pertandingan kali ini ya. Dan box hijau buat Cole Palmer menurut gue cukup untuk membuktikan bahwa Chelsea kehilangan pemain yang sangat bertalenta ini. Dan Enzo Maresca pun di post press conference setelah pertandingan menyatakan bahwa Cole Palmer ini 11 pertandingan tanpa Cole Palmer dan ini terasa berat, dan Cole Palmer berhasil membuat Chelsea menjadi jauh lebih baik lagi ya. Luar biasa. Bravo. Shout out buat Cole Palmer ya. Tulis di kolom komen menurut kalian apresiasi terhadap Cole Palmer dan apa yang kalian lihat di pertandingan lawan Everton ini ya. Dan Joe Pedro ini akan gue kasih box kuning sama seperti Garnacho. Decision making dan end product dari Joe Pedro ini harus segera ditingkatkan karena ada beberapa peluang yang harusnya bisa menjadi threat yang tinggi buat Chelsea tapi gagal ya karena berhasil dihalau atau kehilangan bola karena decision making yang buruk dari Joe Pedro. Dan itu juga finishing yang menurut gue end product yang masih sangat perlu dipoles lagi. Jadi gue berharap Joe Pedro ini bisa segera memperbaiki diri, segera menjadi mesin gol lagi walaupun memang kelihatannya memang dia bukan di hire buat 20 gol semusim di pertandingan di Chelsea sih, karena memang kelihatannya dia lebih untuk menjadi link up play dan combination play buat para pemain ya. Nah, buat pemain substitution, ini ada Santos, Gittens, dan Estevao. Santos di menit 57 menggantikan Palmer, akan gue kasih box kuning karena mampu mengamankan clean sheet, tapi ada satu peluang yang dia buang dengan sia-sia di menit ke-67, itu harusnya bisa menjadi gol ya, dan mesti bisa dimanfaatkan oleh Andre Santos kalau mau tetap reguler dimainkan di Chelsea. Gittens di menit 65 menggantikan Garnacho, akan gue kasih box kuning. Masih sama, terisolasi walaupun saat ini jauh lebih enak mainnya ya. Punya cutting inside yang juga cukup baik, tapi tetap decision makingnya harus diperbaiki lagi ya. Dan harus bisa mencari link up play, memaksimalkan peran para pemain lain untuk mensupport lini sebelah kiri wingnya Gittens ini ya, supaya dia bisa mengeluarkan permainan terbaiknya seperti saat di Dortmund ya. Dia harus bisa mengkomunikasikan apa yang dia inginkan dan mainkan di pertandingan dengan para koleganya di lapangan ya, supaya teman-teman yang lain juga paham bagaimana Gittens ini bisa mengutilize kemampuannya. Dan itu kelihatannya harus segera dilakukan oleh Jimmy Gittens ya. Estevao William menit ke-80, ini box kuning juga, tidak begitu banyak impact. Ada beberapa kali kehilangan bola dan kurang firm di pertandingan ini. Dan kesalahan-kesalahan fundamental ini harus segera diperbaiki oleh Estevao William seandainya masih tetap ingin reguler dimainkan di Chelsea ya, itu menurut gue. Nah, ini dia 11 pemain dan pemain pengganti di pertandingan matchday ke-16. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen, apakah ada box yang harus ditingkatkan atau ada pemain yang boxnya harus di downgrade? Coba tulis di kolom komen. Nah, buat Enzo Maresca sendiri secara setup game menurut gue sangat baik di pertandingan kali ini. Gue akan kasih box hijau. Secara adjustment game juga karena kita sudah unggul 2-0 tentu lebih nyaman buat melakukan rotasi. Akan gue kasih box hijau dan combination play. Memainkan 11 pemain di starting 11 yang sudah cukup sering dimainkan membuat Chelsea memiliki opsi serangan yang jauh lebih beragam, defense yang jauh lebih solid, dan juga lini tengah yang bisa menang di pertandingan kali ini. Jadi box hijau juga buat combination play. Dan overall, menurut gue Enzo Maresca mampu mengembalikan kepercayaan True Blue dan
Gue tetap yakin Enzo Maresca ini adalah pelatih yang versatile, yang punya guts untuk melakukan otak-atik tim, merotasi, dan juga bereksperimen, tapi harus dengan diikuti evaluasi yang menyeluruh ya. Nah, itu dia. That's it video for today, guys. Thanks for watching. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat like, komen juga, dan klik tombol subscribe, nyalain loncengnya. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber, dan kalian bisa follow gue di Instagram @andasugiono. Join ke channel gue, karena gue selalu ngomongin Chelsea di channel gue. Next, kita akan berlaga di Carabao Cup. Tetap dukung Chelsea. Once the blue, always be blue. Up to Chelsea.